Halo, selamat sore pemirsa. Demikian tadi berita pilihan Anyu Sore bersama saya Diandra Mukni. Kita awali Anyu Sore hari ini dengan informasi. Pemirsa, hari ini Paus Leo XIV resmi dilantik sebagai pemimpin tertinggi umat Katolik. Masa kepausan Paus Leo ke-14 secara resmi dimulai dengan dikalungkannya pallium, kain liturgi terbuat dari wol domba sebagai simbol Kristus yang memanggul dombanya yang hilang, serta penyematan cincin nelayan, simbol misi perwartaan gereja. Beato Apostolo Petro, tu odies succedis, in episcopato eius ecclesiae, quae caritatis unitati presidet. Pemirsa, Leo ke-14, Paus Amerika pertama dilantik secara resmi sebagai Paus ke-267 dalam misa khusus di lapangan Santo Petrus yang dihadiri oleh para pemimpin dunia, bangsawan dan ribuan umat Katolik. Paus Leo ke-14 resmi dilantik di Vatikan pada Minggu pagi waktu Vatikan. Ia resmi menjabat sebagai pemimpin ke-267 umat Katolik dunia. Bersamaan dengan prosesi para kardinal, Paus memasuki Basilika Santo Petrus menerima dua hadiah yang melambangkan kepausan. Hadiah pertama adalah pallium dari wol domba yang melambangkan peran Paus sebagai seorang gembala dan disampirkan di bahunya sebelum misa dimulai. Yang kedua adalah cincin nelayan berhias stempel emas yang dinamai untuk menghormati Santo Petrus, seorang nelayan yang merupakan Paus pertama. Paus Leo ke-14 menggantikan Paus Fransiskus yang meninggal dunia pada 21 April 2025. Paus Leo terpilih pada 8 Mei setelah konklav. Paus berusia 69 tahun ini merupakan orang Amerika pertama yang memimpin umat Katolik dunia. Pelantikan ini juga dihadiri oleh sejumlah pemimpin dunia. Kita beralih ke informasi lain pemirsa. Kericuhan terjadi antara warga dan aparat TNI di Desa Kaligedang, Bondowoso. Akibatnya 3 anggota TNI sempat disandra dan 2 rumah dinas serta 1 unit mobil milik pegawai PTPN dibakar warga. Kericuhan warga terjadi di kawasan Gunung Ijen, Desa Kaligedang, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur, Kamis lalu. 3 anggota TNI sempat disandra warga setempat, 1 diantaranya mengalami luka. Selain penyanderaan, warga juga membakar 2 rumah dinas milik asisten PTPN 12 dan 1 unit mobil milik pegawai. Bahkan sejumlah pohon ditebang dan diletakkan melintang di jalan menuju lokasi, sehingga akses sempat tertutup. Kericuhan berawal saat warga mendapat teguran ketika membangun pos kamling di kawasan perkebunan PTPN 12 Region 5 Kebun Belawan Ijen. Aktivitas itu mendapat teguran dari aparat TNI di lokasi yang melakukan pemetaan lahan. Akibatnya terjadi kesalahpahaman karena teguran disalahartikan sebagai larangan. Kejadian ini pun akhirnya diselesaikan dengan mediasi dibantu oleh pemerintah setempat. Perselisihan mungkin ya istilahnya salah paham antara pihak TNI
ataupun warga karena memang posisi terbawa emosi sehingga salah paham, cekcok sampai mungkin ya kalau bila dikatakan ya sampai terjadi kelahi. Sementara itu akibat insiden ini pihak PTPN 12 Belawan mengaku alami kerugian hingga mencapai 700 juta rupiah. Meliputi 2 unit rumah dinas asisten afling, ada di Kaligedang 1, ada di Kalisengon 1. Terus kemudian 1 unit kantor afling ada di Kaligedang dan 1 unit mobil pribadi milik asisten afling. Pasca kejadian, kondisi di Desa Kaligedang telah berangsur kondusif dan warga kembali beraktivitas seperti semula. Dari Bondowoso, Rizky Abirul, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 pelaku pembunuhan personel Satgas Damai Kartens berhasil dilumpuhkan. Kedua pelaku melawan petugas saat akan ditangkap sehingga harus dilakukan tindakan tegas. Petugas Satgas Damai Kartens 2025 melumpuhkan pembunuh Bribtu Anumerta Dedi Tambunan dan Baratu Anumerta Kain Rere. Kedua pelaku bernama Hamdu Mupa dan Amoye Pigai alias Martinus Pigai diduga kuat terlibat langsung dalam pembunuhan korban di perumahan Pemda Kabupaten Dogiai pada 6 Mei 2025 lalu. Pada saat ditangkap, pelaku sedang mengendarai sepeda motor dan karena para pelaku melakukan perlawanan dengan cara membacokkan parang ke arah para petugas, maka pelaku dilakukan tindakan tegas dengan cara ditembak oleh petugas. Lalu para pelaku dibawa ke RSUD Nabire dan sampai di RSUD Nabire, para pelaku dinyatakan telah meninggal dunia. Sebelumnya pada 16 Mei, 2 jenazah dari korban penembakan KKB yaitu Bribda Dedi Tambunan dan Barada Raymond Rere dipulangkan ke kampung halamannya. Kedua jenazah diberangkatkan ke Seriwi, Papua dan sebelumnya dilakukan upacara penyerahan secara militer dari Kesatuan Tugas Ops Damai Kartens kepada pihak keluarga. 2 anggota Satgas Operasi Damai Kartens 2025 gugur ditembak kelompok kriminal bersenjata atau KKB. Pasca kejadian, pihak kepolisian mengimbau masyarakat Puncak Jaya tetap tenang, tidak mudah terprovokasi, dan mendukung upaya penegakan hukum yang dilakukan aparat. Dari Timika, Papua Tengah, Nathan Making, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi menggelar olah tempat kejadian perkara kecelakaan maut mobil wisatawan yang menewaskan 5 orang di kawasan wisata Tawangmangu, Jawa Tengah. Tim kepolisian dari Korlantas Mabes Polri, Polda Jateng, dan Polres Karanganyar menggelar olah TKP kecelakaan maut mobil wisatawan yang menewaskan 5 orang di kawasan wisata Tawangmangu, Jawa Tengah. Pelaksanaan olah TKP dilakukan pada Minggu pagi di jalur lama dari Cemor Kandang menuju Tawangmangu, Karanganyar. Hal ini dilakukan untuk mengetahui penyebab pasti kecelakaan maut mobil yang mengangkut 16 wisatawan dan mengakibatkan 5 orang meninggal dunia. Dugaan sementara kecelakaan terjadi karena mobil remblong saat jalanan menurun. Jadi saat ini kita baru melaksanakan penyelidikan segala macam, kita olah TKP, kemudian kita cek korban, kita pastikan identitasnya sudah sesuai atau belum, kemudian baru kita nanti ke arah selanjutnya. Sebelumnya kecelakaan maut menewaskan 5 orang terjadi di kawasan wisata Tawangmangu. Rombongan yang berasal dari Bojonegoro itu rencananya hendak pergi berwisata ke Tawangmangu melewati Magetan. Dari Karanganyar, Jawa Tengah, Khalil Mahfur, iNews melaporkan. Pemirsa, 4 warga Bojonegoro, Jawa Timur menjadi korban kecelakaan maut mobil wisata di Jalan Raya Tawangmangu, Sarangan, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Dari 4 korban, 3 diantaranya merupakan satu keluarga. Suasana duka menyelimuti rumah Sri Mulyani, 58 tahun di Desa Padangan, Kecamatan Padangan, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Sri Mulyani merupakan salah satu korban kecelakaan maut mobil minibus yang membawa 18 penumpang di Tawangmangu. Sejumlah kerabat dan tetangga berbondong-bondong datang ke rumah duka untuk mengucapkan bela sungkawa dan dukungan moral kepada keluarga yang ditinggalkan. Selain Sri Mulyani, 3 warga lain dari desa yang sama juga menjadi korban tewas dalam insiden tersebut. Mereka adalah Ana Ruby, 45 tahun, Atik, 49 tahun, dan Salma, 5 tahun.
Ketiganya masih memiliki hubungan keluarga sebagai kakak adik dan anak. Setelah tiba dari RSUD Karanganyar, jenazah para korban dimakamkan di TPU setempat pada Minggu dini hari. Yang meninggal ada 4, informasinya. Satu Mbak Sri Mulyani, terus Mbak Ati, dan anaknya Salma, dan Mbak Ana. Ana dan Ati itu adik kakak. Pak, itu acara apa ya di Tawangmangu? Acara rekreasi. Sebelumnya, 5 orang tewas dalam kecelakaan maut mobil minibus yang membawa 18 penumpang dari Bojonegoro, Jawa Tengah di kawasan wisata Tawangmangu, Karanganyar. Kecelakaan diduga terjadi karena rem mobil blong saat melintasi jalan menurun hingga akhirnya tak terkendali dan menabrak jembatan beton. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Dedi Mahdi, iNews melaporkan. Seluruh korban kecelakaan tunggal mobil wisata di Tawangmangu dibawa ke RSUD Kartini, Karanganyar. Rata-rata korban terluka akibat benturan. Total 17 orang menjadi korban dalam kecelakaan maut di Jalan Gondosuli, jalur lama dari Cemoro Kandang menuju ke Tawangmangu, Karanganyar. 5 diantaranya dinyatakan tewas. Kelima korban meninggal berjenis kelamin perempuan dan 1 diantaranya masih berusia kanak-kanak. Selain itu, 12 korban lainnya mengalami luka berat dan luka ringan. Seluruh korban telah dibawa ke Puskesmas dan RSUD Karanganyar. Ini tiba di UGD 9, di kamar jenazah 5, jadi total itu 14, yang 3 input supir masih di Puskesmas. Kondisinya gimana Pak Dirian? Ini kondisinya ya sementara masih dalam perawatan. Sementara menurut warga, mobil diduga mengalami remblong saat turun dari tanjakan Gondosuli, jalur lama Tawangmangu. Itu rombongan dari Cepu, mobil elep dari arah Jawa Timur mau ke, tadi supir saya tanya itu mau ke Muning. Nah, itu terjadi rem makak atau di rem itu blong. Jadi dari arah barat ada mobil di sini mau dibanting ke kanan tidak bisa. Nubruk, jembatan ya Pak. Akhirnya boleh. Dari Karanganyar, Jawa Tengah, Halim Makmur, iNews melaporkan. Polisi menggagalkan penyelundupan 20 ton pasir timah ilegal ke negara Malaysia. Selain pasir timah, 1 pelaku dan sebuah kapal kayu diamankan dalam penggerebekan ini. Apa yang... Tim Gakum Direktorat Polairut Polda Kepulauan Bangka Belitung menggagalkan pengiriman 20 ton pasir timah secara ilegal ke luar negeri. Pasir timah yang tersimpan dalam 400 karung ini diamankan di sebuah kapal kayu di perairan Pait, Kecamatan Mentok, Kabupaten Bangka Barat. Ratusan karung pasir timah tanpa dilengkapi dokumen perizinan ini rencananya akan dikirimkan keluar Pulau Bangka Belitung melalui jalur laut dengan tujuan negara Malaysia. Selain mengamankan 20 ton pasir timah dan kapal kayu, diamankan juga 1 orang pria berinisial LM 39 tahun warga Kepulauan Riau yang diduga mengangkut pasir timah ini. Subdit Gakum di Polair Polda Kepulauan Bangka Belitung bersama dengan kapal patroli 282008 berhasil menggagalkan penyelundupan pasir timah sebanyak 400 karung. Total mencapai 20 ton. Ya, jadi yang berhasil kita amankan 1 unit kapal KM Laut Biru 5 yang rencananya akan membawa pasir timah ke luar Pulau Bangka, yaitu tujuannya ke negara Malaysia. Pelaku kini ditahan di Ditpolairut Polda Bangka Belitung guna proses penyidikan lebih lanjut, sementara barang bukti timah dititipkan di Rubasan Pangkal Pinang.
Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto, iNews melaporkan. Anda kembali di iNews Sore bersama saya Diandra Mukni. Pemirsa, jelang 2 laga krusial menghadapi China dan Jepang, pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert resmi memanggil 32 pemain untuk menjalani pemusatan latihan di Bali akhir Mei mendatang. Asnawi Mangku Alam dan Stefano Lillipali kembali dipanggil memperkuat timnas. Pelatih kepala timnas Indonesia Patrick Kluivert resmi memanggil 32 pemain untuk mengikuti pemusatan latihan di Bali sebagai persiapan menghadapi 2 pertandingan penting lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Pemusatan latihan dijadwalkan dimulai pada 26 Mei mendatang. Dalam daftar pemain yang dipanggil ada Martin Paz, Emil Audero, Hernando Ari, Nadeo, dan Reza Arya di posisi penjaga gawang. Sementara Jay Itzes, Miss Hilgers, Justin Hubner, Rizky Ridho, dan Jordi Amat menghiasi lini belakang skuad Garuda. Di posisi gelandang diperkuat Tom Haye, Joy Pelupesi, Ivar Yener, Nathan Choaon, Ricky Kambuaya, dan Marcelino Ferdinand. Di posisi sayap kanan ada Kevin Dick, Sandy Walsh, Eliano Renders, Yakob Sayuri, dan Asnawi Mangku Alam. Di posisi sayap kiri ada Kelvin Verdong, Dean James, Sein Patinama, Yance Sayuri, dan Pratama Arhan. Sementara di posisi penyerang ada Ole Romeni, Rafael Struik, Stefano Lillipali, Egy Maulana Fikri, Ramadan Sananta, dan Septian Bagaskara. Skuad Garuda dijadwalkan menghadapi Tiongkok pada 5 Juni 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. 5 hari berselang, tim asuhan Kluivert akan bertandang ke markas Jepang pada 10 Juni 2025. 2 pertandingan mendatang akan sangat krusial bagi Indonesia untuk lolos otomatis ke Piala Dunia 2026 atau melaju ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Lantas bagaimana peluang timnas Indonesia untuk menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026? Untuk membahas selengkapnya kami telah terhubung dengan pengamat sepak bola Muhammad Kusnaini. Halo, selamat sore Bungkus, apa kabar? Alhamdulillah baik, Diandra. Baik, Bungkus, kalau kita lihat ini Kluivert kan sudah memanggil 32 pemain untuk mengikuti pemusatan latihan atau TC di Bali jelang laga Cina dan Jepang begitu. Kalau menurut Bungkus, list pemain yang dipanggil ini seperti apa nih? Iya, secara umum sepertinya Coach Kluivert dan timnya ini memang tidak melakukan banyak perubahan terhadap susunan pemain. Saya menganggap mereka memang cenderung lebih percaya kepada pemain-pemain yang sejak lama sudah dipanggil oleh timnas, dan bahwa tidak ada nama pemain katakanlah dari juara Liga 1 musim ini Persib Bandung di dalam daftar nama yang dipanggil. Itu sekaligus menurut saya menunjukkan bahwa jajaran pelatih timnas ini sebetulnya tidak terlalu banyak mengamati perkembangan sepak bola di tanah air, terutama kompetisi Liga 1. Kalaupun mereka menonton pertandingan hanya 1-2 pertandingan, sehingga tidak mengikuti secara penuh perkembangan kompetisi Liga 1 di tanah air. Mereka tidak bisa melihat katakanlah misalnya perkembangan pemain muda Beckham Putra Nugraha yang sekarang sedang sangat bagus performanya, dan cenderung memilih pemain yang sudah lama tidak dipanggil karena dan bahkan baru pulih dari cedera, misalnya Lillipali ya, itu buat saya sangat mengejutkan. Beckham ini performanya sedang sangat bagus di Liga dan ikut mengantarkan Persib juara Liga. Tapi jajaran pelatih timnas lebih memilih Lillipali yang baru sembuh dari cedera. Memang memilih pemain itu merupakan hak prerogatif pelatih, itu kita harus akui. Tapi sebetulnya tim nasional itu juga memiliki fungsi untuk membuat kompetisi itu lebih berkualitas, memiliki fungsi untuk membuat pemain-pemain yang berkompetisi di dalam negeri itu punya harapan suatu saat bisa menjadi bagian dari timnas. Nah, kalau pemain dengan kualitas seperti Beckham dengan performa yang sedang bagus tidak juga mendapat tempat, tentu ini akan mengurangi semangat ya. Karena yang dipanggil pemain yang sebetulnya di klubnya pun cenderung jarang bermain, seperti Nathan Choaon, itu jarang bermain tetap dipanggil. Sein Patinama juga demikian. Jadi ini saya pikir sesuatu yang ke depan mungkin perlu diperbaiki. Kita harus lebih mengapresiasi juga penampilan para pemain yang bermain di kompetisi domestik.
Baik, Bungkus, kalau kita lihat juga di susunan pemain ini kan ada Asnawi Mangku Alam kembali dipanggil, Yance dan Yaakob Sayuri juga kembali dipanggil. Kemudian tadi yang Bungkus bilang Stefano Lillipali ini juga dipanggil oleh Kluivert gitu. Menurut Bungkus, kenapa nih? Apakah akan ada susunan yang berbeda atau strategi yang berbeda dengan menurunkan pemain-pemain ini? Cara main mungkin tidak banyak berubah ya, bahkan susunan pemain, formasi juga tidak akan banyak berubah. Apa yang ditampilkan ketika melawan Bahrain, saya pikir tidak akan menjadi banyak berubah di pertandingan berikutnya lawan China. Karena Kluivert sudah punya gambaran besar tentang susunan pemain yang terbaik yang dimiliki kita saat ini dengan materi yang ada. Jadi perubahan itu sebenarnya tidak akan terlalu banyak. Justru bagi saya menarik bagaimana pemanggilan pemain yang 32 orang itu yang seharusnya juga memberi atau mengakomodasi pemain-pemain yang bersinar di kompetisi domestik. Jadi dari segi materi pemain saya pikir Kluivert tidak akan banyak bergeser dari formasi 4-3-3 yang sudah diterapkan waktu lawan Bahrain. Mungkin satu-satunya perubahan ya karena Martin Paz tidak bisa bermain kali ini. Nah itu pilihannya mungkin antara Audero atau penjaga gawang ketiga, entah itu Hernando, entah itu Nadeo, atau bahkan Reza. Marcelino juga demikian, karena kali ini tidak bisa bermain, mungkin posisinya akan diisi oleh pemain lain, entah itu Eliano, entah itu Egy Maulana, atau bahkan Lillipali yang baru dipanggil kembali. Baik, kalau evaluasi dari permainan-permainan di laga sebelumnya, mulai dari lawan Australia atau lawan Bahrain terakhir, seperti apa, Bung? Ya, harus dibedakan pertandingan lawan Australia dengan lawan Bahrain ya. Lawan Australia itu Kluivert dan timnya baru 1-2 hari bersama dengan para pemain, sehingga terlihat dia tidak terlalu mengenali kemampuan satu persatu para pemain. Nah, di pertandingan kedua dia sudah mulai lebih mengenali kemampuan para pemain, sehingga lebih bisa menyusun strategi yang tepat, susunan pemain yang tepat. Nah, saya berharap pertandingan lawan Bahrain bisa menjadi modal bagi Kluivert untuk mempersiapkan tim menghadapi China. Tidak perlu ada coba-coba lagi, karena kali ini dia sudah pernah melihat permainan kita waktu lawan Bahrain, dan itu menurut saya tim terbaik yang kita punya saat ini. Nah, lawan China nanti kita kan wajib menang, jadi eksperimen itu jangan lagi dilakukan, tapi fokus ke formasi utama yang sudah terbentuk waktu lawan Bahrain, tinggal diperkuat kerjasama timnya, tinggal diperkuat strateginya untuk membongkar pertahanan China, yang mungkin kembali akan menerapkan strategi bertahan seperti waktu mereka main di kandang. Baik, untuk peluang sendiri, Bungkus, masih ada peluangkah untuk menjaga asa Indonesia maju ke Piala Dunia di babak utamanya? Iya, kalau langsung lolos saya pikir mendampingi Jepang itu hal yang sangat sulit ya, dan itu agak kurang realistis saat ini. Meskipun memang secara matematis kita masih bisa dapat tambahan 6 poin. Tapi kalau mau jujur, Australia lebih berpeluang untuk lolos mendampingi Jepang. Jadi yang paling realistis adalah memastikan tiket ke putaran keempat. Jalannya adalah dengan memenangkan 1 dari 2 pertandingan berikut. Entah itu menang lawan China atau entah itu menang lawan Jepang. Melawan Jepang kita main di kandang lawan, jadi lebih sulit. Makanya harus menangnya lawan China karena main di kandang sendiri. Itu sebabnya pertandingan lawan China seperti yang saya bilang tadi, jangan ada lagi coba-coba. Formasi, cara main yang sudah dilakukan ketika menghadapi Bahrain harus menjadi dasar, harus menjadi kerangka tim yang kemudian disempurnakan dengan strategi yang tepat, kerjasama tim yang lebih baik, sehingga akhirnya kita bisa bermain lebih baik lagi melawan China dan meraih 3 poin. Baik, kalau kesulitannya sendiri lawan Cina ataupun lawan Jepang, kendalanya diprediksi akan seperti apa, Bungkus? Kali ini sebetulnya kesulitan menjadi sangat terbatas ya. Waktu lawan Australia kan kesulitannya persiapan tim yang mepet. Pelatih hanya punya waktu 1-2 hari. Kali ini pelatih kan bisa mengumpulkan pemain hampir 10 hari sebelum pertandingan. Minimal 7 hari sampai 8 hari latihan. Walaupun ada beberapa pemain 1-2 orang yang akan terlambat bergabung. Tapi sebagian besar pemain yang dipanggil itu sudah akan bisa bergabung 7-8 hari sebelum pertandingan. Ini sangat cukup bagi pelatih untuk mempersiapkan tim, sangat cukup untuk membangun kerjasama tim, membangun chemistry. Istilahnya tidak ada lagi ruang untuk menyalahkan keadaan. Waktu lawan Australia kita memang harus akui keadaannya sulit bagi pelatih. Tapi kali ini keadaannya sudah sangat baik, sudah sangat kondusif. Pelatih juga sudah mengenali kemampuan para pemain. Baik. Bahkan sekarang ini saya pikir bukan sekedar saling mengenal, sudah pelatih juga sudah melihat cara main mereka di lapangan. Jadi pelatih sudah tahu betul kekuatan pemain. Mudah-mudahan hasilnya nanti lawan China bisa lebih baik lagi. Amin. Baik, terima kasih Bungkus sudah bergabung bersama Anju Sore hari ini. Selamat sore, salam sepak bola.
Pemirsa, jelang laga krusial kontra Cina dan Jepang dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026, beberapa pemain telah tiba di Bali sebelum pemusatan latihan resmi dimulai 26 Mei mendatang. Di antaranya Marcelino Ferdinand, Asnawi Mangkualam, dan Elkan Bagot. Timnas Indonesia dijadwalkan memulai pemusatan latihan di Bali pada 26 Mei 2025 sebagai persiapan menghadapi dua laga penting dalam lanjutan Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia akan menjamu Cina pada 5 Juni di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, kemudian bertandang ke Jepang pada 10 Juni 2025. Pemusatan latihan akan berlangsung di Bali United Training Center Gianyar. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menjelaskan Bali dipilih sebagai lokasi pemusatan latihan untuk memberikan suasana yang kondusif dan memanfaatkan momen liburan para pemain setelah kompetisi berakhir. Hal ini diharapkan dapat membantu pemain memulihkan kondisi fisik dan mental sebelum menghadapi pertandingan krusial. Beberapa pemain telah tiba di Bali sebelum pemusatan latihan resmi dimulai, antara lain Marcelino Ferdinand. Gelandang muda ini telah berada di Bali dan telah menjalani latihan mandiri. Sementara Asnawi Mangkualam, bek kanan yang bermain di Thailand ini juga telah tiba di Bali dan bergabung dalam sesi latihan mandiri bersama Marcelino. Terakhir, Ivar Jenner. Gelandang yang bermain di FC Utrecht Junior ini dilaporkan sedang dalam perjalanan menuju Indonesia dan diperkirakan akan segera bergabung dengan tim. Sedangkan tim pelatih yang dipimpin Patrick Kluivert bersama asistennya Alec Pastor dan Denny Lanzat telah tiba di Indonesia pada Kamis 15 Mei 2025. Mereka akan memimpin sesi latihan selama pemusatan latihan di Bali. Tim Liputan Anyus melaporkan. Pemirsa, tiket laga kualifikasi Piala Dunia Timnas Indonesia melawan Cina 5 Juni mendatang telah sold out. Namun PSSI memastikan masih tersedia tiket 20% lagi yang akan dijual Senin besok. PSSI memastikan tiket laga Timnas Indonesia dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Cina 5 Juni mendatang masih tersedia. Tahap pertama pada Kamis kemarin, 80% tiket telah terjual habis hanya dalam 5 jam. Untuk pertandingan ke-9 yang akan digelar di Stadion Gelora Bung Karno, PSSI melalui anggota Komite Eksekutif atau Exco Arya Sinulinga menyebut, tiket masih tersedia 20% dan akan dijual pada hari Senin besok mulai jam 1 siang. Penjualan tiket tersisa akan kembali digelar secara online. Pastikan Anda yang akan membeli telah terdaftar di Garuda ID. Anda kembali di Anyus Sore pemirsa. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi akan memberlakukan jam malam pada pelajar di waktu sekolah. Hal ini dilakukan demi mengurangi tindakan yang merusak perilaku pelajar. Perilaku pelajar yang mudah terprovokasi kerap melakukan tindakan kriminal. Menyikapi hal ini, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi akan membuat kebijakan penerapan jam malam bagi pelajar. Nantinya bagi para pelajar tidak boleh berkumpul bersama teman-temannya setelah jam 8 malam. Dari peraturan ini diharapkan para pelajar sudah berada di dalam rumah untuk belajar. Di jam-jam tertentu mungkin saya akan memberlakukan pada hari-hari belajar itu tidak boleh lagi nongkrong di atas jam 8 misalnya. Karena kan mereka harus di rumah. Karena ketika di luar itu godaannya terlalu banyak, sehingga hari ini saya juga bersyukur di berbagai tempat mengalami penurunan, anak-anak mulai bersekolah dengan baik, tawuran mulai menurun, kemudian juga anak-anak sudah senang berjalan kaki. Ini kan sebuah sinyal bahwa seluruh kebijakan akan berjalan manakala dilakukan secara sinergi. Jangka panjang, harapan dari kebijakan ini adalah mengurangi risiko tawuran hingga aktivitas geng motor yang meresahkan. Deddy juga melarang pelajar ke sekolah menggunakan kendaraan motor jika belum memiliki SIM, kecuali sekolahnya tidak bisa dijangkau dengan kendaraan umum. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan.
Setelah selama 18 hari mengikuti pendidikan di Resimen Armet 1 Setirayuda, 39 siswa SMP bermasalah dikembalikan ke orang tuanya masing-masing. Kelulusan para siswa ini pun diiringi tangis haru orang tua siswa. Tangis haru mewarnai proses kelulusan gelombang pertama 39 siswa bermasalah yang usai menerima pembinaan di Resimen Armet 1 Setirayuda, Purwakarta, Jawa Barat. Para orang tua dan siswa tak bisa menahan tangis saat kembali bertemu. Sebelum upacara penutupan, 39 siswa ini berbaris di lapangan dan memperlihatkan sejumlah atraksi, di antaranya kemahiran baris berbaris serta meneriakan yel-yel ala militer. Bupati Purwakarta, Saiful Bahri bin Zain menyebut setelah 2 pekan di rumah, para siswa akan kembali dikumpulkan untuk pemeriksaan perilaku. Nah, saat ini sudah hari ini kita pulang dulu ke rumah. Mereka, walau bagaimanapun, mereka itu adalah seorang anak yang harus terus berkangen-kangenan sama keluarganya. Kayak pulang dulu ke rumah. Program 6 bulan ini nanti sistem mekanismenya kita nanti kasih tahu. Nanti 2 minggu kemudian mereka dibawa lagi ke sini untuk refresh lagi untuk controlling selama mereka ada di lingkungan sekolah dan lingkungan rumah. Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menyebut usai 39 siswa tersebut kembali ke orang tuanya, nantinya 39 siswa ini masih akan terus mendapatkan pembekalan. Namun hanya 1 minggu sekali atau bahkan 1 bulan sekali selama 6 bulan ke depan. Hal ini dilakukan untuk memantau perilaku para siswa pasca pendidikan di barak militer. Kan sudah 18 hari ya, 18 hari itu kan untuk anak-anak remaja secara psikologi kan pasti kangen sama orang tuanya dan mereka harus kembali ke orang tuanya. Setelah itu nanti selama 6 bulan berarti 5 bulan ke depan ada mentoring. Misalnya nanti saya nggak tahu programnya apakah sebulan 2 kali atau seminggu sekali dikumpulkan. Ya, 2 minggu sekali tetap dikumpulkan, dilakukan pembinaan selama 6 bulan. Jadi tidak dilepas begitu saja. Nah nanti kan mereka akan terevaluasi perjalanannya, bagaimana kondisi di rumahnya. Deddy juga mengingatkan agar pelajar bisa lebih baik dan tidak lagi mengulangi perbuatan tidak terpuji. Sementara untuk orang tua dan keluarga serta lingkungan agar lebih memperhatikan aktivitas pelajar remaja di masyarakat. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, iNews melaporkan. Pemirsa, salah satu kekhawatiran banyak pihak saat mengirimkan anak-anak bermasalah ke barak militer adalah asupan gizinya. Apakah para pelajar ini mendapatkan makanan yang cukup gizi atau tidak? Rekan kami Nadia Valeri dalam program iNews Files turut makan bersama pelajar di dalam barak militer Batalion Armet 1 Kostrad Purwakarta, Jawa Barat. Mbak Nadia sama Om J ditantangin, suruh ikut PBB itu sama pelajar-pelajar. Sengaja ganti baju di sini, kebetulan ada ini, kebetulan koperasi di sini ya. Koperasi udah siap, nantangin, pengen tahu kaki kanan sama kaki kiri jalannya bareng atau duluan. Baju, celana, di double juga nih. Nah, udah kelihatan mirip-mirip koad. Ya silakan. Ayo Mbak, silakan Mbak, langsung. Lapangan lagi Om. Ya. Kita udah kembali di lapangan, kita mau baris berbaris. Ikut pendidikan karakter di sini ya. Biar terbentuk ya kedisiplinan itu ya. Biar terbentuk. Ya? Oke. Siswa baru mau nitip, ikut latihan, ikut latihan PBB. Nah ini pembinanya, mulai dari sini siapnya. Siap, gini ya? Iya, nggak boleh senyum. Ya, koreksi. Oke. Koreksi aja, ini kan siswa baru. Yo. Nggak boleh senyum ya? Nggak boleh. Istirahat di tempat. Gerak. Pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri menghadiri penutupan pembekalan Kepala Daerah se-Indonesia pemenang Pilkada 2024. Penutupan digelar di Sekolah PDIP Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Minggu siang.
Megawati bersama seluruh kader PDIP yang hadir mengenakan seragam partai bernuansa merah hitam. Turut hadir sejumlah pejabat dan pengurus PDIP diantaranya Prananda Prabowo, Ganjar Pranowo, Jarod Saiful Hidayat, Komarudin Watubun, Yasona Lauli, dan Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Pembekalan digelar selama 3 hari sejak hari Jumat untuk menyelaraskan visi misi antara pemerintah pusat dan daerah. Anda kembali di News Sore. Pemirsa, pembangunan proyek Sutet milik salah satu perusahaan BUMN diwarnai penolakan warga. Kericuhan pun terjadi saat warga mencoba menerobos menghentikan pekerja proyek. Mundur, 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 mundur. Mundur, mundur, mundur. Mundur, mundur, mundur. Lihat saya. Jangan memaksakan kehendak. Pembangunan proyek Sutet milik salah satu perusahaan BUMN diwarnai penolakan warga di Desa Setia Mulia, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Kericuhan antara warga dengan petugas terjadi saat warga mencoba menerobos untuk menghentikan pengerjaan proyek. Beruntung kericuhan tidak berlangsung lama. Polisi berhasil meredam emosi warga untuk melakukan mediasi dengan perusahaan terkait. Untuk sementara, pengerjaan proyek dihentikan. Makanya Mas datang ke rakyat dong, Mas. Datang ke masyarakat. Tanya ke masyarakat. Iya. PLN ini menggali tapak fondasi tower di wilayah sini. Sebelumnya tanpa ada sosialisasi. Karena banyak masyarakat mengetahui bahwa sebenarnya jalurnya itu tidak melintas di pemukiman masyarakat, melainkan adanya di tengah persawahan. Jumlahnya sekitar 7 tower. Warga terus berupaya melaporkan kasus ini ke Gubernur Jawa Barat, namun hingga kini belum ada tanggapan. Dari Bekasi, Jawa Barat, Ahmad Jauhari Lutfi, iNews melaporkan. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menjadi pembicara utama dalam MNC Forum ke-79 yang digelar di Jakarta Concert Hall iNews Tower, Jakarta Pusat. AHY menyoroti pentingnya pembangunan infrastruktur di berbagai sektor, termasuk di industri media, menuju Indonesia Emas tahun 2045. MNC Group menggelar MNC Forum ke-79 bertajuk Peran Pemerintah dalam Pengembangan Infrastruktur dan Kewilayahan menuju Indonesia Emas di Jakarta Concert Hall iNews Tower, Jakarta Pusat. Forum ini menghadirkan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono sebagai pemateri utama. AHY menyoroti pentingnya pembangunan infrastruktur di semua lini, termasuk di sektor media, untuk menuju Indonesia Emas seperti yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Saya menyambut dan mengapresiasi dengan sangat baik forum MNC ini karena media ada di lapangan, ada di tengah-tengah masyarakat, bisa menangkap aspirasi masyarakat, menangkap keluhan, termasuk juga bisa membantu pemerintah untuk kita bisa menentukan rencana termasuk prioritas yang dibutuhkan ke depan. Paparan yang komprehensif tersebut juga turut diapresiasi Eksekutif Chairman MNC Group Haritanu Sudibyo dan Co-CEO MNC Group Angela Tanusudibyo karena berkorelasi dengan industri media di masa kini. Saya sangat impress dengan beliau menjelaskannya secara jelas ya, dari yang big picture-nya, garis besarnya dunia, kemudian bicara peranan infrastruktur sampai juga media. Sangat terstruktur flow-nya, jadi mudah sekali untuk dipahami. Kami terus terbuka ya bagaimana untuk berkolaborasi dengan pemerintah, menyampaikan segala gagasan-gagasan dan juga program kerja yang terus berjalan sehingga bisa memberikan kepastian ya kepada masyarakat dan jawaban juga kepada investor. Tadi salah satu yang di-highlight begitu.
MNC Forum adalah bagian agenda rutin MNC Group yang selalu menghadirkan pemateri berkompeten untuk memberikan wawasan dan berbagai pandangan kepada seluruh karyawan MNC Group agar membawa dampak bagi masyarakat luas. Dari Jakarta, Esra Ambarita Damar Wicaksono, iNews melaporkan. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Kementerian Kesehatan mengimbau jemaah haji untuk waspada terhadap penyebaran penyakit MERS-CoV di Tanah Suci. Imbauan ini menyusul temuan 9 kasus terkonfirmasi MERS-CoV pada periode 1 Maret hingga 21 April 2025. Meskipun virus MERS-CoV ini tidak banyak dan terkendali di Arab Saudi, namun jemaah haji diminta lebih waspada. MERS-CoV merupakan penyakit sistem pernapasan serius yang disebabkan oleh virus corona. Penularannya dapat terjadi melalui kontak dekat dengan hewan terinfeksi, terutama unta, atau melalui droplet pernapasan dari manusia ke manusia. Gejala yang ditimbulkan antara lain adalah batuk, sulit bernapas, dan demam. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami sudah terhubung dengan Kepala Bidang Kesehatan Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Arab Saudi, Dr. M. Imran. Assalamualaikum, selamat malam waktu Jakarta, Pak Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Malam. Ya, dokter, tadi seperti yang sudah kita lihat bersama bahwa virus MERS-CoV ini tetap perlu diwaspadai. Bagaimana situasi dan kondisi di sana saat ini untuk para jemaah? Ya, para jemaah haji alhamdulillah sudah lebih dari 100 kloter yang tiba di Tanah Suci, dan memang saat ini untuk kondisi kesehatan mereka yang paling menonjol adalah tingginya angka infeksi saluran pernapasan akut atau yang kita kenal dengan ISPA, dengan gejala batuk pilek, itu yang paling menonjol di pelayanan kesehatan terdepan di kloter-kloter. Oke, baik. Untuk saat ini, untuk dari jemaah sendiri, apakah ada imbauan yang memang sudah diberikan begitu untuk beristirahat ataupun juga membawa obat-obatan sendiri? Iya, pastinya ya. Jadi untuk setiap jemaah haji yang tiba di Tanah Suci ini langsung mendapatkan bekal penyuluhan dari para ketua kloter dan juga para TKH kita yang ada di kloter untuk senantiasa menjaga kesehatan, termasuk juga menggunakan masker ketika mereka beraktivitas di luar gedung, terutama ketika mereka berada di tengah kerumunan orang pada saat tawaf misalnya atau pada saat melakukan sa'i di Masjidil Haram. Oke, baik dokter, gejala awal apa saja yang sebetulnya perlu diwaspadai oleh para jemaah karena mengingat penyakit MERS-CoV ini agaknya seperti mirip dengan kasus demam biasa? Iya, jadi memang gejala MERS-CoV ini sendiri memang tidak khas ya, seperti pada umumnya penyakit saluran pernapasan, biasanya disertai dengan gejala batuk, pilek, dan juga demam, bahkan juga bisa tanpa gejala. Kemudian MERS-CoV ini ya bisa juga menyebabkan timbulnya gejala saluran nafas yang lebih berat seperti sesak napas, bahkan bisa kemudian jatuh pada kematian. Seperti itu. Oke, melihat kepada jemaah haji asal Indonesia yang memang rata-rata mayoritas adalah lansia, apakah ada perhatian khusus bagi mereka yang memang sudah sepuh begitu supaya kondisinya tetap prima dan juga menjalankan ibadah dengan tenang? Iya, memang untuk jemaah haji lansia memang mereka mendapatkan perhatian khusus ya, jadi terkait dengan kesehatan mereka yang secara geriatri ya, karena memang sudah ada penuaan karena unsur penuaan ya, sehingga kemudian ada penurunan daya tahan tubuh, maka kepada jemaah haji lansia memang diutamakan agar mereka lebih banyak beristirahat dan melaksanakan sholat wajib 5 waktu di hotel-hotel di Mekah, karena ini lebih aman buat mereka, terutama untuk menghadapi puncak ibadah haji nanti di Arafah Musdalifah ini. Baik, Pak Dokter, terima kasih banyak atas informasinya. Kita harapkan Pak Dokter dan juga jemaah haji asal Indonesia semuanya bisa sehat dan juga bisa menjalankan aktivitas ibadah dengan lancar dan khusyuk. Selamat bertugas kembali. Terima kasih, Dokter Imran.
Pemirsa, Ambo Benu Petanini, seorang jemaah haji embarkasi Makassar meninggal dunia saat berada di Tanah Suci Mekah. Kesehatan Ambo menurun setelah melaksanakan kegiatan umroh. Seorang jemaah haji embarkasi Makassar meninggal dunia saat berada di Tanah Suci Mekah usai dirawat di rumah sakit. Ketua PPIH Embarkasi Makassar, Ali Yafid, mengatakan anggota jemaah haji bernama Ambo Benu Petanini berusia 62 tahun dinyatakan meninggal pada Jumat 16 Mei lalu. Ali Yafid mengungkapkan kesehatan Ambo menurun setelah melaksanakan kegiatan umroh. Ambo sempat dirawat di hotel sebelum dibawa ke rumah sakit. Al Ismail membenarkan bahwa salah satu jamaah lagi dari embarkasi Makassar Kloter 3 asal Kabupaten Sinjai namanya Ambo Benu Petanini, umur 62 tahun itu meninggal dunia di Arab Saudi setelah melaksanakan aktivitas umroh, kemudian kondisi kesehatannya menurun karena memang ada riwayat penyakit jantung sebelum berangkat. Beliau memang mengkonsumsi obat-obat yang terkait dengan jantung. Dengan meninggalnya Ambo Benu Petanini, tercatat 3 anggota jemaah haji embarkasi Makassar telah meninggal dunia di Tanah Suci. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Jemaah haji tertua asal Indonesia berusia 109 tahun, Nenek Sumbuk, telah tiba di Arab Saudi dengan selamat. Nenek asal Kebumen, Jawa Tengah ini berangkat ke Tanah Suci bersama dengan sang anak. Jemaah haji tertua asal Indonesia, Sumbuk Somadikrama atau Nenek Sumbu yang berusia 109 tahun tiba dengan selamat di Bandara King Abdul Aziz, Jeddah, Arab Saudi, Minggu pagi waktu setempat. Nenek Sumbu tiba bersama rombongan kloter JKS 33 asal Kabupaten Bekasi. Ia datang ke Arab Saudi untuk menunaikan rukun Islam kelima ditemani sang anak. Nenek Sumbu diketahui telah mendaftar haji sejak tahun 2019. Sebelum berangkat ke Tanah Suci, ia sempat dirujuk ke rumah sakit dan menjalani observasi selama 2 jam. Setelah dinyatakan stabil, Nenek Sumbu pun diperbolehkan bergabung bersama rombongan. Karena kondisinya yang sudah renta, petugas kesehatan akan terus mendampingi dan memantau kondisi kesehatan Nenek Sumbu selama pelaksanaan ibadah haji. Dari Jeddah, Arab Saudi, Tim Liputan iNews melaporkan. Dianggap remeh oleh masyarakat sekitar karena profesinya, seorang tukang pijat keliling berhasil naik haji. Selama menabung 13 tahun, tukang pijat keliling asal Sidoarjo ini akan berangkat dengan kloter 57 embarkasi Surabaya. Profesi tukang pijat keliling dari rumah ke rumah sudah dilakukan perempuan asal Sidoarjo ini sejak tahun 2000. Dalam sehari, wanita yang bernama Umi Sulka ini dapat mengantongi 50 hingga 100 ribu rupiah. Tahun 2012, perlahan-lahan ia menabung rutin sebanyak 20 hingga 30 ribu rupiah per hari untuk berhaji. Kemudian dirinya menyetorkan ke bank agar mendapatkan kursi haji. Awalnya banyak warga yang menganggap sebelah mata dari kemampuan Umi untuk berhaji. Namun berkat kedisiplinannya menabung selama 13 tahun, Umi berhasil mendapatkan kesempatan berhaji di tahun 2025. Umi akan berangkat haji bersama rombongan kloter 57 Sidoarjo menuju asrama haji Sukolilo, Surabaya dan terbang ke Tanah Suci Senin 19 Mei 2025. Alhamdulillah, bersyukur sekali. Karena tidak semua orang bisa naik haji berkat, tapi banyak orang yang meremehkan seorang tukang pijat ini. Tapi saya tetap berbaik sangka. Umi berharap ibadah haji yang dilaksanakannya bisa berjalan lancar, mulai dari sejak berangkat hingga pulang nanti. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan.
Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. MNC Peduli bekerjasama dengan One Side Exiloksurtik Foundation dan juga Yayasan Pendidikan Harapan Papua menggelar pemeriksaan mata kepada anak-anak di Sekolah Lentera Harapan Gunung Moria di Kelapa II, Kabupaten Tangerang. Pelajar yang bermasalah dengan kesehatan matanya juga diberikan kacamata gratis. Siswa-siswi asli anak-anak Papua pedalaman yang mendapatkan beasiswa pendidikan jenjang SMP dan SMA di Sekolah Lentera Harapan Gunung Moria, Kelapa II, Kabupaten Tangerang, Banten, diperiksa kesehatan matanya. Pemeriksaan mata yang digelar MNC Peduli bekerjasama dengan One Side Exiloksurtik Foundation bersama Yayasan Pendidikan Harapan Papua untuk mengecek dan memastikan kesehatan mata para siswa. Setelah diperiksa, siswa-siswi yang terganggu penglihatannya diberikan kacamata secara gratis agar lebih fokus dalam mengikuti proses belajar mengajar. Senang, pengen ke depannya lebih diperiksa lagi agar kami punya mata selalu sehat dan kami bisa belajar di sini dengan baik. Saya sangat mengucap syukur kepada MNC dan Yayasan yang telah peduli kepada kami untuk memberikan bantuan dan untuk memberikan kesehatan untuk kami, memberikan kacamata buat kami untuk kami bisa dapat belajar dengan baik. Kerjasama MNC Peduli dan One Side Exiloksurtik Foundation bersama Yayasan Pendidikan Harapan Papua ini menjadi bentuk kepedulian dalam membantu para pelajar menjaga kesehatan mata dan menunjang proses belajar mengajar. Pikir ini bukan suatu momen di mana kita memberikan kacamata, tapi saya percaya kacamata ini akan membawa siswa-siswa khususnya yang memerlukan kacamata itu boleh melihat apa yang ada di sekeliling mereka jauh lebih jelas. Pemeriksaan mata dan pemberian kacamata gratis ini untuk membantu anak-anak supaya anak-anak bisa belajar lebih baik dan juga sukses dalam kehidupan sosialnya. Pemeriksaan dan pemberian kacamata gratis ini digelar sebagai bentuk kepedulian untuk membantu memelihara kesehatan mata siswa-siswi. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Pemirsa, kabar pengusungan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo sebagai calon Ketua Umum PSI semakin ramai. Jokowi menanggapi soal isu tersebut dan menyebut masih belum tahu sejauh mana peluangnya. Isu pengusungan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo sebagai calon Ketua Umum PSI semakin ramai. Penyebaran isu ini mengundang beragam komentar, termasuk dari beberapa elit politik. Salah satunya Ketua DPP PDI Perjuangan Jarod Saiful Hidayat. Jarod mempersilahkan Presiden ke-7 RI Joko Widodo untuk menentukan pilihannya, termasuk menjadi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia. Jarod juga menegaskan Jokowi sudah bukan lagi kader, sehingga PDIP tidak akan ikut campur terhadap keputusan politik Jokowi. Pak Jokowi berkemungkinan untuk menjadi ketum, tapi harus masuk kader PSI dulu. Oh, itu urusannya Pak Jokowi ya, kan dia juga bukan kader PDI Perjuangan, kan sudah dipecat dari PDI Perjuangan ya, jadi silakan gitu ya. Menanggapi isu ini, Jokowi membuka kemungkinan maju sebagai kandidat ketum PSI. Menariknya, Jokowi masih kalkulasi dan mengaku belum tahu sejauh apa peluangnya. Jokowi juga berkelakar jika dirinya ikut mendaftar, jangan sampai dirinya kalah. PSI, Pak. Ketua PSI. Ketua Umum PSI, Pak. Iya, masih dalam kalkulasi. Jangan sampai kalau nanti misalnya saya ikut saya kalah. Mendaftar akan bersaing dengan anak sendiri, Pak, Mas Kaisang. Ya nggak tahu. Kalau saya mendaftar mungkin yang lain nggak mendaftar mungkin. Sebelumnya, nama Jokowi dan putranya Kaisang Pangarep santer dikabarkan masuk bursa calon Ketua Umum PSI. Diketahui, Kongres PSI dijadwalkan akan berlangsung di Solo, Jawa Tengah pada 19 Juli 2025 mendatang dengan agenda utama pemilihan Ketua Umum baru. Tim Liputan iNews melaporkan.
Pemirsa, terima kasih Anda masih di iNews Sore bersama saya Camar Haenda. Setelah selama 18 hari mengikuti pendidikan di Resimen Armet 1 Stirayuda, 39 siswa SMP bermasalah dikembalikan ke orang tuanya masing-masing. Kelulusan para siswa ini pun diiringi tangis haru orang tua siswa. Tangis haru mewarnai proses kelulusan gelombang pertama 39 siswa bermasalah yang usai menerima pembinaan di Resimen Armet 1 Stirayuda, Purwakarta, Jawa Barat. Para orang tua dan siswa tak bisa menahan tangis saat kembali bertemu. Sebelum upacara penutupan, 39 siswa ini berbaris di lapangan dan memperlihatkan sejumlah atraksi, di antaranya kemahiran baris berbaris serta meneriakan yel-yel ala militer. Bupati Purwakarta, Saiful Bahri bin Zain menyebut setelah 2 pekan di rumah, para siswa akan kembali dikumpulkan untuk pemeriksaan perilaku. Nah, saat ini sudah hari ini kita pulang dulu ke rumah. Mereka, walau bagaimanapun, mereka itu adalah seorang anak yang harus terus berkangen-kangenan sama keluarganya. Pulang dulu ke rumah. Program 6 bulan ini nanti sistem mekanismenya kita nanti kasih tahu. Nanti 2 minggu kemudian mereka dibawa lagi ke sini untuk refresh lagi untuk controlling selama mereka ada di lingkungan sekolah dan lingkungan rumah. Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menyebut usai 39 siswa tersebut kembali ke orang tuanya, nantinya 39 siswa ini masih akan terus mendapatkan pembekalan. Namun hanya 1 minggu sekali atau bahkan 1 bulan sekali selama 6 bulan ke depan. Hal ini dilakukan untuk memantau perilaku para siswa pasca pendidikan di barak militer. Kan sudah 18 hari ya, 18 hari itu kan untuk anak-anak remaja secara psikologi kan pasti kangen sama orang tuanya dan mereka harus kembali ke orang tuanya. Setelah itu nanti selama 6 bulan berarti 5 bulan ke depan ada mentoring. Misalnya nanti saya nggak tahu programnya apakah sebulan 2 kali atau seminggu sekali dikumpulkan. Ya, 2 minggu sekali tetap dikumpulkan, dilakukan pembinaan selama 6 bulan. Jadi tidak dilepas begitu saja. Nah nanti kan mereka akan terevaluasi perjalanannya, bagaimana kondisi di rumahnya. Deddy juga mengingatkan agar pelajar bisa lebih baik dan tidak lagi mengulangi perbuatan tidak terpuji. Sementara untuk orang tua dan keluarga serta lingkungan agar lebih memperhatikan aktivitas pelajar remaja di masyarakat. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, iNews melaporkan. Salah satu kekhawatiran banyak pihak saat mengirimkan anak-anak bermasalah ke barak militer adalah asupan gizinya. Apakah para pelajar ini mendapatkan makanan yang cukup gizi atau tidak? Rekan kami Nadia Valeri dalam program iNews Files turut makan bersama pelajar di dalam barak militer Batalion Armet 1 Kostrad Purwakarta, Jawa Barat. Setelah ikuti latihan baris berbaris, rasanya cocok sekali langsung santap siang. Menunya seperti apa ya? Kasih. Siswa baru. Kerupuk, oh itu. Ambil pakai tangan ya. Ya pemirsa, saat ini tepat jam makan siang. Saya ikut antri makan siang tadi bersama para siswa yang sedang pendidikan di Resimen Armet 1 Stirayuda di Sadang Purwakarta ini. Dan menu makanannya ini menu makanan sangat bergizi, 4 sehat 5 sempurna. Ini saya dapat nasi, ini ada karbohidrat nasi, ada kerupuk, ada sayur, ayam, tempe. Pelengkapnya ini jadi udah ada juga. Dan dapat susu juga. Tadi di dalam juga sebetulnya ada buah, juga ada air mineral tentu yang disediakan. Dan para siswa nanti mereka makannya secara serentak bersama-sama, menunggu seluruh siswa sudah dan mendapatkan makanannya masing-masing. Nah, jadi saya juga akan ikut mencicipi menu makanan yang disajikan saat pendidikan karakter di sini. Pemirsa, massa kembali menggelar aksi bela Palestina di Silang Monas, Jakarta. Massa memperingati Nakba atau Hari Bencana Pengusiran Warga Palestina sekaligus mengecam kekejian Israel di Tanah Gaza. Kita merdeka!
Ribuan orang dari Aliansi Rakyat Indonesia Rakyat Bela Palestina telah berkumpul di Silang Monas, Jakarta sejak pukul 6 pagi. Kami mengajak, kami menyerukan untuk hadir setiap sore hari di depan Kedubes. Mereka kembali menggelar aksi bela Palestina sekaligus memperingati Nakba atau Hari Bencana Pengusiran Warga Palestina yang terjadi pada tahun 1948. Acara diawali dengan penampilan nasyid, pembacaan ayat suci Al-Quran hingga orasi yang terbagi ke dalam 3 sesi. Mereka menuntut agar para pejabat Israel termasuk Perdana Menteri Benyamin Netanyahu segera ditangkap dan menentang relokasi Palestina untuk membentuk Gaza baru. Runtuh dengan sendirinya. Karena itu mestinya harus kembali ke sanubari, membela kemanusiaan, membela seluruh resolusi Majelis Umum PBB, dan tidak lagi melakukan veto dalam persidangan Dewan Keamanan PBB. Sehingga dengan keputusan Dewan Keamanan PBB tanpa veto Amerika. Massa juga mengajak masyarakat Indonesia terus mendukung kemerdekaan Palestina dengan doa, boikot produk terafiliasi Israel, dan bantuan logistik. Dari Jakarta, Camar Haenda, Zulkarnain, iNews melaporkan.